어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going Esensi manusia menurut aliran materialisme dan idealisme. Terdapat beberapa aliran filsafat manusia, diantaranya dua aliran tertua dan terbesar, yaitu materialisme dan idealisme. Yang pertama, materialisme. Materialisme adalah aliran dalam filsafat yang meyakini esensi kenyataan, termasuk esensi manusia adalah hal yang bersifat materi atau fisik. Ciri hal yang bersifat fisik yaitu menempati ruang atau waktu, memiliki keluasan, dan bersifat objektif. Oleh karenanya, materi tersebut terdapat diukur, dihitung, dan diobservasi. Dengan demikian, segala yang tidak menempati ruang, misalnya jiwa atau hal yang spiritual, ditolak keberadaannya. Penjelasan atau peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi pada kenyataan dan manusia harus berdasarkan pada data-data yang bersifat indrawi. Materialisme percaya bahwa setiap gerak bisa dijelaskan menurut hukum kausalitas atau hukum sebab akibat atau hukum stimulus respon. Akibat selanjutnya adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal yang tidak memiliki kebebasan atau independensi. Perilaku manusia tidak lain ditentukan oleh gejala alam yang bisa dijelaskan menurut hukum sebab akibat atau stimulus respon. Misalnya, gejala psikologis seorang yang marah yang merupakan respon karena perkataan atau sikap yang lain. Dengan demikian, perilaku manusia tidak berasal dari dirinya sendiri. Manusia berperilaku karena kekuatan eksternal, yaitu adanya suatu sebab yang mendahulunya atau stimulus untuk diberikan respon atau reaksi oleh sistem saraf pusat. Dengan demikian, hakikat atau esensi manusia di alam semesta ini menurut materialisme adalah manusia adalah bagian dari alam yang berupa materi. Manusia adalah mesin yang terdiri dari kumpulan sel atau saraf yang berjalan searah mekanisme. Manusia adalah objek yang substansi kemasannya, sebagai daging yang menempati ruang atau waktu yang mengalami perkembangan dan penyusutan seiring dengan berjalannya waktu. Untuk poin yang kedua ada idealisme. Jadi, meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia adalah spirit atau jiwa atau roh. Kekuatan ini dari kenyataan seperti ini adalah aktivitas berpikir yang bisa diukur menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia seperti berkehendak, berperasaan, kreatif, dan lainnya. Meskipun kenyataan sejati bersifat spiritual, namun para idealisme tidak menolak atau memungkiri kekuatan fisik, material atau hukum alam. Kekuatan alam diakui ada, namun keberadaannya diyakini sebagai manifestasi atau perwujudan dari kekuatan sejati yang lebih tinggi, yakni roh absolut atau Tuhan. Para idealisme percaya bahwa gerak planet dan semua hukum alam yang telah diatur dan direncanakan oleh kekuatan spiritual dan memiliki tujuan tertentu adalah atau teleologis. Berhubung kenyataan pada dasarnya bersifat spiritual, maka hal-hal yang bersifat normatif seperti agama dan hukum memiliki peran penting dalam kehidupan yang akan menggerakkan perilaku manusia. Norma dan nilai agama dapat digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan perilaku manusia sekaligus petunjuk yang mengarahkan jalan untuk mewujudkannya. Dengan demikian, hidup dan perilaku manusia telah ditujukan adalah bertujuan atau teleologis. Perilaku manusia mengandung maksud untuk menggapai atau mengaktualitaskan nilai atau norma yang meyakininya. Sumber penggerakan utama dari perilaku manusia adalah untuk mengaktualisasikan diri beserta nilai-nilai yang diyakininya. Tubuh hanya dipahami sebagai sarana bagi jiwa untuk mengekspresikan dirinya baik dalam bentuk perilaku maupun dalam bentuk budaya. Sebagian besar menganut idealisme mempunyai pandangan deterministik mengenai manusia. Maksudnya, kedudukan dan tindakan manusia sudah diatur dan ditentukan oleh roh absolut. Tidak ada kebebasan manusia baik secara individu maupun kolektif. Meskipun demikian,
ada sub aliran idealisme yang menekankan kebebasan manusia, yang aliran personalisme. Personalisme menekankan bahwa roh bersifat pribadi atau individual. Dengan demikian, setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Penjelasan singkat mengenai esensi manusia menurut materialisme dan idealisme. Jadi di dalam filsafat manusia itu ada beberapa aliran yang dimana mempunyai pandangan mengenai hakikat dan esensi manusia. Salah satunya ada aliran materialisme dan idealisme. Jadi dua aliran tersebut itu termasuk aliran tertua dan terbesar yang ada di filsafat manusia. Yang pertama adalah aliran materialisme. Jadi yang pertama adalah paham filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan itu termasuk dengan esensi manusia yang bersifat material atau fisik. Untuk ciri-ciri esensi kenyataan fisik atau materi adalah menempati ruang, waktu, terus keluasan, dan bersifat objektif. Peristiwa dan gejala-gejala yang terjadi pada kenyataan manusia itu harus berdasarkan dengan data yang indrawi. Akibatnya, manusia itu dianggap sebagai aliran deterministik atau ditentukan oleh kekuatan eksternal yang dimana tidak memiliki kebebasan dan tidak independen. Untuk poin yang kedua ada aliran idealisme. Jadi aliran idealisme ini kebalikannya dari aliran materialisme. Kenapa? Karena aliran idealisme ini menganggap bahwa esensi yang sungguhnya itu adalah spiritual atau jiwa. Esensi kenyataan spiritualnya adalah berpikir. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan berdasarkan pengamatan saja, tetapi menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia.